Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat pagi hari ini.
yang boleh bangun sehat sembarang anugerah-Mu. Semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih sebagai hendak yang mau membaca meruang firman-Mu, merapi setiap kami, lebih hamba-Mu ya Tuhan yang akan mengamalkan firman-Mu, enggak urapi. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap membaca meruang firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, silakan yang menyampaikan renungan. Ya, baik. Kita langsung saja membaca renungan kita pada pagi hari ini dalam Keluaran pasal 28 ayat 15 sampai 30. Kita akan membaca secara bergantian. Setelah saya nanti Bapak dan Ibu Untung, Bu Susi, selanjutnya terus menyusul satu sama yang lain. Ayat yang ke-15, haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan, buatan seorang ahli, buatannya sama dengan baju efod, demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, haruslah engkau membuatnya. Ya, Bapak Untung dan Ibu Untung. Haruslah itu 4 persegi, lipat 2, sejengkal panjangnya, dan sejengkal lebarnya. Haruslah kau tata itu dengan permata tatahan, 4 jajar permata, permata yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama. Bu Susi. Mic-nya Bu Susi. Hilang. Mic-nya Bu Susi. Mic-nya Bu Susi. Lanjut yang lain. Jajar yang kedua, permata batu darah, lazurit, yaspis, hijau. Jajar yang ketiga, pertama ambar, aki kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit dengan berikatkan emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Terus. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti materai nama salah satu suku dari yang 12 itu. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu untai berpilin yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Lanjut. Suyud. Pak Suyud. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu 2 gelang emas, dan kedua gelang itu harus kau pasang pada kedua ujung tutup dada. Bu Susi, 24 Bu Susi. Nomor 23. 24. Oh, haruslah kedua untai emas yang berjalin itu kau pasang pada kedua gelang itu, pada ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu haruslah kau pasang pada kedua ikat emas itu. Demikianlah kau pasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya.
Pak Suyut yang belum bisa. 2 gelang emas dan membubuhnya pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. Pak Untung? Juga haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada kedua tutup bahu baju efod di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod. Demikianlah di atas jantungnya harus di bawah Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu apabila ia masuk ke dalam tempat kudus supaya menjadi tempat peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Noni. Dan Ya. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun. Apabila ia masuk dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan, teman-teman semuanya yang kasih Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini kembali kita diperlihatkan atau disuguhi dalam kitab Keluaran 28 ini bagaimana cara Allah bekerja untuk memenuhi rencana keselamatannya yang sempurna. Ya, serius dan tidak main-main. Begitu detailnya bagaimana Allah ketika dia memilih Harun dan anak-anaknya untuk menjadi imam, diperlengkapi dengan begitu detailnya ya, sampai semuanya begitu telitinya ya. Jadi ketika Allah memilih Harun dan anak-anaknya dari tengah-tengah Israel agar menjadi wakil dan imam Israel di hadapan Allah, di hadapan Tuhan Yehova. Kalau kemarin kita lihat bagaimana Allah memperlengkapi mereka dengan baju efod, yaitu pakaian kudus sebagai imam, artinya dengan jabatannya Harun dan anak-anak tidak boleh sesuka hati, tetapi harus selalu berpakaian kudus yang berkenan bagi kehendak Allah. Ya, lewat pakaian kudus itu segenap hidup Harun diserahkan untuk melayani Tuhan. Hari ini, teman-teman, kita diperlihatkan lagi tentang tutup dada pernyataan keputusan. Ya. Rancangan Tuhan ini bahwa seorang imam di samping memakai pakaian kekudusan, yaitu baju efod, harus juga mengenakan penutup dada dari emas dengan 12 batu berharga yang tertanam di dalamnya yang melambangkan suku-suku yang ada di Israel. Artinya, Bapak, Ibu, atau teman-teman, bahwa peran imam besar itu lebih dari sekedar membantu orang-orang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi peran imam lebih dari tanggung jawabnya adalah memahami kehendak Tuhan dan memimpin orang-orang untuk mengikuti teladannya sebagai wakil atau imam di hadapan Tuhan. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-29, Bapak Ibu, ayat yang ke-29 itu dikatakan
demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Kalau kita renungkan ayat yang ke-29 ini, bagaimana Tuhan menyimpan 12 suku Israel di dada jantung, dikatakan di situ, seperti nyawanya sendiri. Ya, kalau seseorang yang menikah kepada seseorang itu istimewa ya, menjadi jantung hatinya. Bagaimana Tuhan memperlakukan ya umatnya yang sudah diselamatkan, yang sudah dipilih, itu disimpan ya, dikatakan ayat yang ke-29 itu seperti nyawanya sendiri. Ya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-17 sampai 21, bagaimana Allah mengibaratkan 12 suku Israel itu sebagai 12 permata berkilauan, di mana Tuhan mengikatnya tanpa pernah bermaksud menggeser, menggantikan mereka selamanya. Ya, Tuhan menjamin keberadaan umatnya dilekatkan kepada dirinya. Ya. Coba kalau kita renungkan ayat ini luar biasa ya teman-teman. Enggak, kita punya Allah ini yang luar biasa ya. Betapa beruntungnya umat pilihannya itu. Ya, berapa beruntungnya karena mempunyai tempat di hati Allah ya. Mereka istimewa sampai-sampai kedudukan Harun sebagai imam, dia harus meletakkan ya simbol yaitu 12 suku Bang Israel itu di dekat jantungnya. Artinya tidak terpisahkan. Allah menghendaki umatnya itu betul-betul dekat dengan Tuhan ya, dekat dengan Tuhan. Ya. Pada ayat yang ke-30 ada kata Urim dan Tumim ya. Saya mencoba mencari arti dari kata Urim dan Tumim ini, tetapi tidak menemukannya. Hanya dikatakan di situ di arti ya, mencari maksud arti kata Urim dan Tumim itu hanya disebutkan itu sebagai alat bantu, katanya seperti itu. Saya tidak tahu Urim dan Tumim ini bentuknya seperti apa, enggak tahu saya. Hanya disebutkan sebagai alat bantu yang digunakan oleh para imam untuk menerima wahyu dari Allah. Ya. Sedangkan kalau di dalam buku Living Life ini, Urim itu adalah cahaya katanya. Dan Tumim itu adalah kesempurnaan. Kalau kita renungkan dua kata ini tentang perumpamaan penutup dada ini, akhirnya kita tahu ya bahwa apa yang diumpamakan, apa yang disebutkan ya simbol-simbol di dalam Keluaran pasal 28 ini tergenapi di dalam Tuhan Yesus ya. Artinya apa? Ya, sebagai imam besar agung, Tuhan Yesus itu mempersatukan kita dengan Dia, yaitu dengan Allah, mengamankan kita dalam kasih-Nya, menjadi perantara kita di hadapan Bapa, ya. Dan lebih bersyukurnya kita, yaitu Yesus tidak hanya membuat pengampunan tersedia bagi kita, Yesus juga memungkinkan kita untuk mengenal Tuhan, ya, mengenal Tuhan dan berjalan dalam kehendak-Nya untuk hidup kita. Ya. Bersama Yesus kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhan akan menerangi jalan kita dan membawa kita ke penyelesaian yang sempurna. Itu artinya dari simbol kata Urim dan Tumim tadi ya Bapak Ibu. Jadi sungguh kita mensyukuri apa yang
yang kita baca pada pagi hari ini bahwa Allah itu tidak main-main untuk membawa bangsanya itu atau umatnya itu ya menjadi bangsa yang luar biasa, bangsa yang pilihan ya. Sehingga semuanya itu sudah tertata di dalam rancangan Tuhan. Ya, kita bersyukur juga bahwa kita adalah umat pilihan pada akhir zaman ini. Kita mempunyai, kalau zaman dahulu ada Harun dan anak-anaknya seperti yang kemarin dijelaskan oleh Bapak David, bahwa imam sekarang ini pada akhir zaman ini sudah tidak ada, ya, sudah tidak ada. Jadi tergantikan, digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar agung kita. Kita mensyukuri bahwa kita boleh percaya hidup kita dan diselamatkan. Ya, puji nama Tuhan. Untuk itu tetap kita tidak boleh goyah, ya. Apa yang sudah kita lihat di sini, yang sudah kita baca di sini, ini betapa pedulinya Tuhan itu kepada anak-anaknya, kepada umatnya. Untuk itu marilah kita pada pagi hari ini mensyukuri, ya, ketika kita membaca ayat demi ayat, kita tahu bahwasanya Allah tidak main-main lagi, ya, untuk membuat kita jauh lebih mau dekat dengan Dia dan melayani Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Dewi. Terima kasih Pak Hari. Minta tolong untuk Bu Susi, untuk mungkin ada tambahan Bu Susi. Ya, terima kasih. Kesimpulan saya memang benar ya, ikut Tuhan Yesus itu sungguh baik ya. Yes. Seperti saya ini juga, saya selalu mengucap syukur ya pada Tuhan. Apa yang dikatakan sama Bu Dewi yang kemarin itu loh, yang Pak Joko mau, yang enggak ada itu kan suruh doakan ya. Ya seperti Pak Umar dulu yang mau tidak ada itu ya gitu ya. Minta baju baru ya sama sepatu. Saya itu enggak ngerti maksudnya itu. Aku tuh kok kelambi kok ambek sepatu. Aku lebih setia di gereja gitu. Saya ini bilang gini, "Ong si apik lho sepatu, semiren kok ong pula apik." Saya itu gitu ya. Terus tetangga saya sebelah itu ya Kristen ya, orang Manado. "Oh ya Bu, nanti saya belikan Pak Umar baju," katanya. Dibelikan baju ya, batik kembaran sama saya. Terus sepatunya nanti ya Pak, bulan depan ya menyusul. Ya tahu sudah dipanggil sama Tuhan ya. Nggak ngertinya kalau mau tidak ada ya. Walah puji Tuhan ya, dia senang ya dikasih baju sama tetangga saya, baju batik pakai ke gereja. Yang ini loh, ya kelambiku sing rajin katanya gitu ya. Ya. Terus 2 minggu yang lalu itu saya ini mimpi ya. Saya ini kok masuk rumah besar gitu loh. Terus saya ini godok gitu loh, minta dibukakan. Terus ada orang laki itu membukakan, "Mau apa Bu?" "Saya mau ketemu orang itu loh." Terus dibukakan ya pintu lagi, pintu kedua itu. "Ibu mau ketemu orang itu ta?" "Iya, iya orang itu." "Oh Bu, lihat dulu, saya lihat di buku ya." Saya itu dilihatkan buku besar gitu. Pak David, buku besar gitu. Dicari-cari itu, nama Ibu enggak ada. Ibu enggak boleh masuk di sini, soalnya namanya Ibu enggak ada. Itu maksudnya apa ya Pak David? Saya enggak ngerti. Saya jadi takut ya. Katanya Bu Esther yang minggu yang lalu itu menerangkan kalau buku besar itu buku kehidupan ya. Mungkin itu buku kehidupan ya Pak David. Ya, inilah kesimpulan saya. Saya enggak tahu apa maksudnya buku besar itu. Tapi saya dilihatkan itu Pak Umar. "Ibu itu tak ingin ketemu orang itu ya."
itu Pak Umar, tapi Pak Umar itu enggak respon ya, menghadap ke depan saja, enggak lihat kanan kiri enggak. Cuma saya tahu, ya itu saya mau ketemu orang itu. Tapi enggak bisa Bu, namanya Ibu enggak ada di buku besar ini. Ya, inilah kesimpulan saya, Pak David, saya enggak ngerti buku besar itu apa. Sampai di sini saya silakan sama Bu Dewi. Ya, mungkin minta tolong Pak David untuk bisa menambahkan. Buku besar apa ya, Bu? Waktu mimpi gimana? Waktu Ibu itu diperlihatkan buku yang semacam apa? Pokoknya bukunya itu besar gitu loh Pak David. Ya dibuka-buka gitu. Terus orangnya bilang enggak ada Bu, namanya Ibu enggak ada. Karena buku yang dimaksud Gembala senior kita, buku kehidupan itu Iya. peristiwa nanti di Kitab Wahyu, waktu kita menghadap takhta pengadilan. Nah, kalau nama kita tertulis itu kan kita apa itu namanya bersama Tuhan. Tapi kalau enggak ya dilempar ke api neraka. Tapi kalau yang Ibu lihat ini sepertinya bukan buku yang dimaksud di Kitab Wahyu. Karena itu akan dibuka pada saat penghakiman. Dan kita kan belum masuk masa penghakiman. Ya, kita masih di bumi kan. Jadi ada kemungkinan yang Ibu lihat itu, nah Ibu belum waktunya dipanggil pulang gitu maksudnya. Mungkin gitu ya kawan-kawan ya. Setuju? Belum waktunya, makanya waktu jumpa dengan Pak Umar ya enggak bisa karena Ibu belum bisa pulang, namanya belum waktunya. Itu mungkin ya, karena kadang mimpi itu tidak bisa menjadi tolak ukur bahwa itu suatu kebenaran. Ya, kita enggak boleh, tapi kita harus kembali kepada Alkitab bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya seperti beberapa waktu lalu saya khotbahkan kan, kita ini seperti dua sisi mata uang. Kalau satu sisi saja, maka itu tidak berlaku uang itu, betul ya. Kalau hanya tulisan angka-angka tapi belakangnya kosong, masa laku dibelanjakan? Nggak laku. Harus ada gambar kayak pahlawan, lalu ada tanda tangan gubernur, dan ada benangnya. Nah, itu baru berlaku. Nah, kehidupan Kristen juga, di satu sisi kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di sisi yang lain, itu Tuhan Yesus ingin hidup kita diubah, mengalami perubahan karakter, perubahan sikap, sampai berbuah. Ya, makanya mengapa kita perlu saat teduh, agar karakter kita diproses seperti ini, dikoreksi, firman Tuhan, sharing-sharing dari teman, itu, oh iya ya saya ada kesalahan ini, diperbaiki lagi. Jadi kekristenan bukan hanya bicara tentang keselamatan saja, tapi juga perubahan hidup. Nah, itu diperbarui dari hari ke hari. Makanya kalau kekristenan mandek pada keselamatan, ini sebetulnya nanti akan menjadi orang yang ditinggal. Seperti firman Tuhan mengatakan, aku telah bernubuat, aku telah menyembuhkan orang, aku telah ini. Tapi Tuhan pada akhirnya ngomong, aku enggak kenal kamu, siapa kamu? Ya itu, karena kekristenannya hanya berhenti pada kesibukan untuk apa saudara? Ya melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu, padahal Tuhan minta bukan pekerjaan itu yang utama, tetapi kehidupan kita berubah. Setelah itu kita dipakai Tuhan, setelah berubah, Tuhan memakai, mengutus, ya itu. Jadi itu harus kembali ke firman Tuhan. Jadi kehidupan Ibu Susi, kekristenan kalau percaya Yesus, mulai hidupnya diperbarui, ya itu sudah, namanya sudah tertulis di dalam kitab kehidupan gitu. Iya, jadi nggak usah merasa cemas. Namaku tertulis enggak ya? Jangan. Iya. Ya saya jadi takut. Iya, silakan membuat doa siapa? Syafaat. Siapa doa syafaatnya? Bu Untung. Silakan untuk doa syafaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga,
Dalam nama Tuhan Yesus, kembali hamba mengucap syukur untuk kemurahan kasih Tuhan, karena Tuhan sudah dalam pagi hari ini, yaitu doa fajar bersama-sama. Kami percaya Tuhan, Yesus Kau tidak pernah tinggalkan kami, sehingga kami boleh mengucap syukur atas kemurahan kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kekuatan, kesehatan bagi tubuh, jiwa, roh kami. Dan juga Tuhan telah menambahkan roh hikmat-Mu yang dari surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkaulah Allahku yang besar, Allahku yang patut kami tinggikan dan kami agungkan. Kembali kami berdoa menyerahkan untuk seluruh pekerjaan Tuhan yang ada di gereja MTC Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Semua hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Apapun saja yang dikerjakan, kiranya Tuhan pimpin. Tuhan memberikan roh takut kepadanya. Sehingga para hamba-hamba Tuhan boleh sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan sesuai dalam firman Tuhan. Dalam menyembah kepada Tuhan tidak boleh dibuat sembarangan, harus sungguh-sungguh dengan segenap hati kita menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Tegal itu terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Baik segala kegiatan yang ada kami serahkan, kiranya juga Tuhan mengurapi dan memberkati, baik doa malam, baik doa hari Senin fajar, maupun doa puasa seperti ini nanti Tuhan ada doa puasa. Kiranya juga Engkau urapi segala kegiatan, Engkau berikan semua anak-anak yang mengikuti, tambah hari boleh tambah cinta setia dalam melayani pekerjaan Tuhan. Demikian pun juga kami berdoa untuk Ibu Gembala kami Soleman yang sudah usia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kekuatan kesehatannya. Tuhan menambahkan roh hikmat-Mu yang dari surga. Segala kerinduan Ibu Gembala, hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup membuka jalan, baik dalam pelayanan keluar maupun di dalam kota. Tuhan, Engkau memberkati. Meskipun saat ini beliau tidak ada pelayanan keluar, aku percaya Tuhan, Engkau senantiasa menopang segala kerinduan, segala keperluan apapun yang tidak terpikirkan. Engkau telah menyediakan semua yang tidak ada menjadi ada, sehingga kuasa mujizat itu tetap terjadi kepada Ibu Gembala, baik kepada anak cucu menantu putra putrinya, semuanya Engkau pakai untuk dapat setia dalam melayani pekerjaan Tuhan, khususnya untuk Bapak David sebagai gembala sidang kami yang masih muda. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau tambahkan roh hikmat-Mu yang dari surga, sehingga setiap pelayanan Bapak David boleh menjadi berkat bagi jemaat MTC, baik dalam jemaat yang lain. Tuhan, kiranya menjadi berkat, sehingga nama Tuhan Yesus saja yang diagungkan. Memberkati Ibu Ruth yang setia mendampingi, baik kedua putra-putrinya Pak David. Tuhan pakai untuk tetap setia dalam melayani pekerjaan Tuhan, baik untuk anak Noni, baik anak Nyo juga yang ada di Australia. Tuhan pakai untuk setia melayani pekerjaan Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang lain yang masih belum menggabung di dalam doa seperti saat ini. Tuhan, kami percaya hamba-Mu tak putus-putusnya untuk berdoa, sehingga suatu saat tergeraklah hatinya untuk mengikuti doa fajar seperti ini. Demikian pun untuk saudara kami yang mengalami sakit, kami
tidak sebutkan satu persatu. Kami percaya Roh Kudus Engkau telah melawat saudara-saudaraku yang dalam keadaan sakit Tuhan. Engkau jamah Tuhan. Kau ampuni segala dosa, kesalahan dan kekurangannya. Kau ampuni Tuhan. Kami percaya jika Tuhan mengampuni, pasti Tuhan telah memberikan kesembuhan dan mujizat itu terjadi. Segala sakit penyakit apapun Tuhan cabut dan Tuhan hancurkan, singkirkan, keluar. Darah Yesus Kau hancurkan. Bilur-bilur Tuhan memberikan kesembuhan sehingga kuasa mujizat itu terjadi untuk saudara-saudara kami yang sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besok hari Minggu Tuhan, hari Sabat bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah raya besok hari Minggu. Tuhan kirim anak-anak-Mu untuk ibadah, boleh mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kembali kami berdoa menyerahkan bangsaku, negeriku, Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Kau lawat. Kau memberkati bangsaku di mana-mana diberikan keamanan, kedamaian, kesejahteraan yang datangnya daripada Tuhan. Jika pada saat ini Tuhan, vaksin yang sudah diedarkan di seluruh Indonesia, kiranya Engkau lawat masyarakat Tuhan semuanya. Masih banyak orang-orang yang menolak akan vaksin ini Tuhan. Kiranya Tuhan jamah melalui doa-doa kami ini. Tiada yang mustahil Tuhan, agar masyarakat boleh sadar untuk menerima vaksin ini sehingga ada penolakan dalam tubuh mereka, dalam segala sakit penyakit apapun, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya di mana-mana dilindungi, dijauhkan dari segala bencana alam apapun yang akan terjadi. Engkau lalukan dan Engkau cabut akan semuanya ini. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden beserta wakil keluarga besar Pak Presiden. Kiranya juga Engkau memberkati apa yang menjadi permasalahan Pak Presiden. Tuhan campur tangan. Segala rencananya tetap berjalan lancar, berhasil dengan baik. Dan terjadilah dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lindungi Pak Presiden dari serangan mereka-mereka yang tidak senang. Tuhan, Engkau singkirkan dan Engkau hancurkan, bahwa Bapak Presiden tetap menjadi presiden sampai 2024. Terpujilah akan nama-Mu. Kami berdoa untuk suku-suku bangsa. Tuhan, di mana Indonesia banyak suku-suku bangsa yang belum memiliki roh pertobatan. Kiranya Kau lawat, Kau jamah, agar suku-suku bangsa ini boleh mengenal akan nama Tuhan, sehingga keselamatan boleh terjadi kepada mereka. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih, kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kan kami berdoa menyerahkan para relawan, para TNI yang ditugaskan untuk masuk ke Poso dan di Ambon Tuhan, untuk menangkap para penjahat-penjahat. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan lindungi, karena mereka masuk di hutan banyak kuasa kegelapan, banyak binatang buas. Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sungguh ada, sehingga para relawan TNI dapat menangkap kejahatan teroris ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau singkirkan dan Engkau hancurkan. Dan kami berdoa untuk kota Surabaya saat ini mengalami banyak permasalahan Tuhan, di mana kemarin bahwa posko yang ada di Tuhan, suku Madura sana Tuhan, telah diporak-perandakan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Tuhan, tolong Tuhan, Engkau sertai, Engkau lindungi kota Surabaya dari serangan mereka-mereka, baik serangan kejahatan apapun yang ada, kiranya juga Tuhan singkirkan. Biarlah damai sejahtera ada untuk kota Surabaya, di mana-mana diberikan keamanan.
Terpujilah akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allahku, Engkau sungguh baik, teramat baik. Kembali aku serahkan segala kehidupan kami masing-masing pendoa pagi hari ini. Apapun yang kita kerjakan hari ini, kiranya Roh Kudus Kau senantiasa pimpin agar kami tidak berjalan menurut kemampuan kebisaan kami. Namun kuat kuasa Roh Kudus telah menyertai, melindungi, melingkupi kami dengan kuat kuasa. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami butuhkan hari ini, Tuhan telah menyediakan semua yang tidak ada menjadi ada. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa permohonan ucapan syukur kami pagi hari ini. Kami serahkan hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih.